Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman jadi tersangka pencabulan anak. Petugas kepolisian langsung menahan tersangka di rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Ya, setelah proses penyidikan di Polres NTT, tersangka pencabulan AKBP Fajar Widya Dharma Lukman diserahkan ke Barreskrim Polri. Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis sore kemarin, tersangka ini dihadirkan juga sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan penutup mulut. Dalam keterangan persnya, hasil penyelidikan polisi di sebuah hotel di Kupang, NTT, polisi menemukan barang bukti berupa pakaian anak bercorak love pink dan sejumlah video porno. Dan tidak hanya itu, pemirsa, hasil tes urin tersangka ini juga positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin dan metavitamin. Nah, kategori pelanggaran yang dilakukan tersangka ini termasuk dalam kategori yang sangat berat. Nah, tersangka ini akan dijerat pasal berlapis tentang kekerasan seksual dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan dengan masa kurungan maksimal 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah serta pemberhentian. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan, dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama, adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter pada tanggal 22 Januari 2025 yang diteruskan ke Polda NTT dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf Hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis. Kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Ya, pemirsa, langsung kita bahas dengan sejumlah narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya perkenalkan di studio ada Mas Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Bambang. Baik, dan tersambung juga lewat Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri periode 2009-2011. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Bambang. Pagi Pak Ito. Baik, saya langsung ke Mas Bambang, respon Anda melihat oknum polisi yang satu ini, Mas. Ya, sangat memprihatinkan sekali ya. Kasus pelecehan seksual apalagi terhadap anak-anak ini kan extraordinary crime gitu loh. Sangat serius sekali gitu loh. Trauma korban itu akan sepanjang umur ya.
Makanya apalagi ini dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki jabatan calon pemimpin Polri gitu loh, lulusan Akpol, dan makanya sangat memprihatinkan sekali, dan ini tentu menampar wajah institusi, lagi-lagi menampar wajah institusi dan menampar wajah bangsa dan negara kita, karena informasi terkait terbukanya kasus ini kan dari kepolisian Australia seperti itu. Artinya benar-benar memprihatinkan gitu. Tapi bagaimana bisa, Mas, seorang oknum pejabat kepolisian ini bisa melakukan tindak kejahatan dalam waktu lama dan tidak terdeteksi? Ya, ini kan terkait dengan kasus penyimpangan perilaku seksual ya. Kalau saya melihat dalam teorinya terkait dengan penyimpangan perilaku seksual itu tidak terjadi secara instan. Mesti ada latar belakang gitu loh, yang melatar belakangi mengapa penyimpangan perilaku seksual itu terjadi. Dan tentu saja karena ini adalah perilaku seksual, tentu sangat tertutup gitu, sangat tertutup ya, makanya semuanya terbuka dengan secara alamiah ya ketika dia mengupload. Artinya memang personel ini memiliki kesehatan, ada ketergangguan kesehatan mental gitu loh, sakit dalam tanda kutip kan, seperti itu. Makanya dia menjual videonya gitu, sudah melakukan kekerasan seksual pada anak-anak, terus kemudian menjualnya. Ini kan double, makanya jerat pasal yang harus ditetapkan pada personil tersebut harus berlapis. Oke, saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau sudah ditetapkan tersangka gini, sudah pasti nanti hasil sidang etik PTDH? Ya, kalau menurut saya sudah pasti ya, Mbak ya. Karena ini kan peristiwa ini merupakan pembelajaran sangat berharga ya bagi Polri dalam rangka pembenahan di bidang sumber daya manusia, dan tentunya kalau melihat kasus yang dilakukan, pelanggaran kode etiknya ini adalah sudah sangat berat ya. Apalagi mencakup juga lingkup bukan hanya nasional tapi juga internasional ya. Saya sangat yakin bahwa terhadap yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat ya. Ya, Pak Ito, apakah sebagai mantan Kabar Eskrim Anda setuju jika dikatakan bahwa kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal di tubuh Polri, Pak? Nah, ini kan dengan peristiwa ini, saat ini Polri telah melakukan pengkajian ya secara komprehensif dengan melibatkan Biro Psikologi, kemudian Pusdokes untuk spesialisasi kejiwaan, kemudian mengkaji kecenderungan kejiwaan seperti ini mengapa tidak terdeteksi ya saat rangkaian tes pendidikan pembentukan. Kan di Polri saat ini sudah diberlakukan juga sistem meritokrasi ya, asesmen dan sosiometri. Nah, ini apakah memang sudah dipenuhi atau tidak? Sehingga tidak ada kecenderungan atau kecurigaan bahwa pembinaan personal saat ini adalah didasarkan kepada kolusi ataupun nepotisme. Saya kira ini satu hal yang mungkin kita tidak bisa melihat daripada satu sistem saja tanpa dilakukan evaluasi kejiwaan terhadap yang bersangkutan ya. Kenapa bisa lolos? Itu yang sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi SDM Polri ya, Mbak ya. Dan saya mendengar bahwa di Mabes Polri masalah ini betul-betul dilakukan pengkajian secara mendalam dengan melibatkan seluruh fungsi terkait. Demikian. Oke. Tapi seharusnya memang secara berkala nggak sih Pak untuk asesmen, tes-tes psikologis begitu? Apakah hanya pada saat di awal saja, pada saat penerimaan polisi begitu di akademi, setelahnya mungkin ya tidak terlalu wajib begitu, atau bagaimana sebetulnya? Begini Mbak, kalau di Indonesia ya, saya pernah mengikuti juga beberapa pendidikan di negara maju di dunia. Itu setiap 2 tahun dilakukan semacam penyelenggaraan ya, refreshing. Tapi kan semua kembali kepada anggaran yang tersedia. Kemudian juga personil yang tersedia saat ini di kepolisian dihadapkan kepada populasi penduduk ya. Kalau kita mengatakan police rate ya, atau polis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang yang saya dengar bahwa dari Pak SDM akan segera melakukan dalam waktu dekat ini asesmen, kemudian juga pembekalan kepada setiap Kasatwil ya, yang mencakup masalah kompetensi di bidang teknis kepolisian, kemudian juga mereka harus wajib mengetahui, dan ini kembali kepada masalah ketersediaan sumber anggaran ya Mbak yang saat ini. Karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan seorang berkualitas matang dalam bertindak, berperilaku, dan memiliki moral yang baik, untuk jangka waktu yang pendek itu mungkin sangat rawan ya untuk bisa menghasilkan keluaran yang terbaik.
Tapi kan kita tahu bahwa police rate di negara kita ini sangat jauh dari memenuhi persyaratan ya. Karena bagaimanapun juga jumlah Baik, populasi yang sangat baik Pak Ito. besar di negara kita ini itu tidak mungkin terpenuhi dengan jumlah polisi yang ada saat ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Ito, nanti kita akan lanjutkan ya bagaimana tanggapan Pak Bambang terkait dengan anggaran untuk asesmen ini terbatas hingga tidak dilakukan. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.